Quran tuh mudah sekali untuk difahami. Cuma pemahamannya tergantung tingkat pengetahuannya. Yang bawa segayung dapat segayung, seember dapat seember, ya. Yang bawa tangki dapat satu tangki. Yang heran umat Islam merasa puas dengan fikih ulama yang tidak memiliki dasar dalil yang disebutkan daripada kembali kepada Al-Quran. Mesti kan ada hukum, ada nas Qurannya, atau dikaitkan dengan ayat-ayat atau sunnah Nabi, biar kita semakin hari semakin cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana. Ta'alaita wa tanazzahta wa tabarakta. Biyadika malakutu kulli syai'in. Idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita di hari keberapa? 17, malam 18. Berarti kesempatan buat kita ini tinggal 12 atau 13 hari. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Juga dibukakan hati kita untuk beristighfar, bertaubat dari kesalahan dan dosa kita semuanya. Allah sucikan kita dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang selama ini menjebak kita dalam betul-betul kehidupan yang amat mencekam dan menyempitkan kita serta menghambat langkah maju kita untuk mendekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dari ilmu yang kita pelajari dari Al-Qur'an menuju amal yang dasarnya keikhlasan, dan Allah bantu kita untuk menyampaikannya juga dengan cara yang penuh hikmah, menyampaikan nasihat yang baik dengan penuh ketulusan, keikhlasan, mengharapkan ridha Allah semata. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingin ada selingan tanya jawab sedikit. Nanti kira-kira 20 menit seperempat jam berikutnya kita akan membaca beberapa ayat dari surah Al-Jathiyah, masih kelanjutan dari kajian kita yang lalu, bagaimana Allah membuktikan kebenarannya dan kitabnya melalui uraian-uraian dari ayat-ayat kebesarannya. Yang mau bertanya silahkan. Kalau untuk mencari ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan sendirinya untuk membantu kita mengaitkan ayat dengan ayat, kita mesti kembali kepada seluruh ayat yang berbicara pada tema yang kita bicarakan. Contohnya, kita mau tahu manusia dalam Al-Quran. Buka aja di Google pakai bahasa Arab, al-insan fil Quran. Nanti ada pilihan, disebutkan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kalimat insan. Al-bashar fil Quran. Kita ingin tahu bagaimana Quran menggunakan kata bashar. Tinggal al-bashar fil Quran di Google, keluar nanti ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata bashar. Begitu kita resapi, ternyata kata bashar itu ya berbicara tentang manusia dari sisi fisiknya, tubuhnya, kulitnya. Tapi ketika berbicara mengenai insan, maka pembicaraannya ya ditujukan pada pasangan pria dan wanita.
Itu manusia yang terdiri dari pasangan pria dan wanita. Begitu kita ingin memahami kata al-ahdu, tinggal tulis saja kalimatul ahdi fil Quran. Nanti ada ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata al-ahdu. Tinggal kita baca, kita teliti, kita akan temukan nanti apa? Penggunaan kata ahdun dalam Al-Quran. Seperti contohnya, ya, kita bedakan kata aslama tanpa objek, ya, dengan aslama yang diiringi dengan objek, maknanya berbeda. Kalau kita katakan aslama fulan, artinya fulan masuk ke dalam Islam, baru Tapi kalau aslama wajhahu lillah, ini bukan baru masuk Islam, ini orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah. Seperti perintah Allah kepada Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata pada Ibrahim, aslim, Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan jiwa ragaku seluruhnya teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini bukan hanya kata-kata. Kehidupan Ibrahim merupakan bukti refleksi dari ucapan dia, aslamtu li rabbil alamin. Tapi kalau firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Allah bilang belum, tapi katakan kami baru masuk ke dalam Islam. Jadi aslamna di sini masuk ke dalam Islam. Nah, kalau firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman aslama wajhahu lillah, wa man ahsanu dinan, siapa yang agamanya lebih baik, mimman aslama wajhahu lillah, dari orang yang menyerahkan seluruh hidupnya teruntuk Allah. Allah bilang ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, nunduk, nunduk, bangkit, bangkit, tegak, tegak. Dia selalu betul-betul apa? Menyerahkan dirinya kepada Allah. Percaya Allah tidak mungkin sama sekali menyesatkan dirinya. Dia percaya Allah pasti mengantarkan dia menuju kemuliaan. Dia tidak pernah sama sekali apa? Ragu atau protes terhadap ketentuan Allah. Sebagaimana Ibrahim, tinggalkan istri anak kamu di padang yang tidak bertuan, diikuti. Sembelih putramu, diikuti. Karena apa? Dia yakin Allah tidak mungkin sama sekali apa? Akan bersikap buruk padanya. Ismailnya pun berkata, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu, insya Allah engkau jumpai aku dari orang yang bersabar. Coba lihat. Jadi menggunakan setiap kata dalam Al-Quran bisa menunjukkan arti berbeda. Contoh, al-muhsanat dalam Al-Quran bisa berarti wanita yang menjaga kesuciannya. Dalam bahasa Arab akarnya hisnun, benteng, artinya yang dibentengi dengan apa? Kesuciannya. Kita disuruh kalau mau menikah, carilah wanita beriman yang muhsanah, bukan hanya asal cantiknya, tubuhnya, rambutnya. Ini kebanyakan pilihan laki-laki. Ustaz, cariin dong perempuan yang tinggi, putih, rambutnya panjang, ya. Kemudian kalau bisa yang mandiri. Bahaya kan? Saya ketemu seorang dokter, minta dicariin istri. Saya minta Ustaz yang tingginya sekian, yang cantik, rambutnya panjang, dan yang mandiri. Saya bilang, dok, bukan hanya dokter aja yang mau, yang lain juga mau seperti itu, dok. Masa nggak ada perhatian kepada kriteria akhlak? Subhanallah, dia dapat apa yang diinginkan. Dapat yang diinginkan. Dia dapat perempuan yang mandiri, ya, yang cantik seperti yang diinginkan. Allah berikan apa yang dia mau. Tapi kalau menginginkan akhirat, persyaratannya ada tambahan. Contohnya orang berbuat baik di dunia, tapi nggak beriman pada Allah, Allah berikan kebaikan di dunia. Kalau dia beriman, dapat dunianya dan akhiratnya. Jadi kata muhsanah, wanita, ya, yang dibentengi oleh kesuciannya, ya, menjaga kesuciannya. Ini bisa aja bukan hanya orang Islam, orang di luar Islam pun bisa.
wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dia menjaga kesuciannya, kebersihan hidupnya. Ini yang boleh dinikahi dari wanita ahli kitab dengan syarat tidak membahayakan agamanya, tidak akan merusak anak keturunannya, dan si perempuan diharapkan bisa dekat masuk ke dalam Islam. Nah, biasanya wanita seperti ini wanita yang tidak musyrik, dari kalangan ahli kitab ada yang tidak musyrik. Tapi kalau yang biasa aktif di gereja, anak kita dibawa ke sana, hidup dalam lingkungan seperti ini, kita takut bukan hanya anaknya, suaminya bisa ikut nanti. Kadang-kadang muhsanat berarti wanita merdeka. Wanita merdeka. Dalam bahasa Arab digunakan kata muhsanat untuk wanita yang merdeka. Terkadang digunakan untuk wanita yang bersuami. Ketiga-tiganya dibentengi, satu bersuami, satu oleh kesuciannya, satu oleh apa? Oleh status yang merdeka. Kalau wanita merdeka, dia akan jaga kehormatannya. Kalau hamba sahaya kan tidak ada hal yang membentengi dirinya. Nah, yang repotnya kalau anak orang-orang mulia yang terkemuka mempunyai hubungan dengan Rasul atau dari ulama, tapi nggak menjaga kehormatannya. Sedangkan anak-anak yang tadinya berasal dari lingkungan keluarga yang tidak Islami, tahu-tahu anaknya berubah, berpakaian yang bersih, tertutup auratnya, langsung berubah cara hidupnya dari jauh dari Quran menjadi wanita Qurani. Rupanya hidayah Allah ini tidak dimonopoli satu kaum. Jadi alhamdulillah mudah sekali, antum tinggal buka dalam bahasa Arab, katakan apa atau mau cari apa umpamanya, mau cari katakan kata al-Islam dalam Quran, nanti disebutkan as-salam, as-silmu, as-salmu ya. Kita lihat satu persatu penggunaannya amat jelas. Oleh karena itu kenapa Allah bilang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Qurannya hudan, lalu untuk memahaminya nggak perlu sesuatu dari luar. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ada ayat-ayat yang berfungsi menerangkan petunjuk Allah. Quran kan nur ya, betul nggak? Kira-kira nur itu yang memberikan penerangan apa yang diterangi? Nur itu yang menerangi, bukan yang diterangi. Oleh karena itu kita kumpulkan ayat-ayat yang serupa, kita akan fahami dengan benar bahwa maksud dari ayat ini ya, seperti yang diterangkan pada ayat yang lain. Contoh kata takdir. Kalau kita buka takdir dalam Quran, tidak ada satupun kata takdir yang dikaitkan dengan amal manusia, nggak ada. Tapi dikaitkan dengan hukum-hukum Allah, aturannya yang terdapat di alam raya namanya takdir takwini, yang berhubungan dengan syariat namanya takdir tasyri'i. Pelaksanaannya kembali pada kita. Contohnya, garam ditetapkan asin, cabai pedas, betul enggak? Gula manis. Nah, kalau dia gunakan garam untuk membuat manis teh atau kopi, ya salah dong, bertentangan dengan takdir Allah. Begitu juga kalau dia gunakan gula untuk mendapatkan rasa asin pada makanan yang kita masak, nggak tepat. Jadi takdir ini berkaitan dengan hukum-hukum yang terdapat di alam raya dalam kehidupan kita, penggunaannya, pelaksanaannya kembali pada kita. Api bisa digunakan membakar, bisa digunakan membunuh orang, bisa digunakan untuk menghangatkan dan memasak. Nah, Allah tanya, kenapa kamu gunakan untuk membakar saudara? Pilihan dia bukan. Hukum Allah api panas membakar, tapi Allah nggak lekatkan api di mulut kita. Api sifatnya apa? Sifatnya netral, tinggal kita yang menggunakan. Jadi nggak ada satupun ayat yang menghubungkan takdir Allah dengan amal kita, nggak ada. Yang ada dengan alam semesta dan hukum-hukumnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim.
wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Ini takdir Allah. Mataharinya, bulannya, bumi yang mengadakan rotasi masing-masing pada orbit, ini takdir Allah. Tapi kita bakal ditanya nggak di hari akhirat, kenapa kamu biarkan bumi melakukan rotasi? Kenapa kamu biarkan dia melakukan rotasi seperti apa? Berlawanan dengan jarum jam. Kenapa nggak dibuat sejalan dengan jarum jam? Mungkin nggak Allah bertanya? Nggak mungkin. Karena ini ketetapan Allah. Begitu juga Allah nggak bakal tanya pada bapak ibu, kenapa jantung kamu berdenyut ya sebanyak apa? 72 kali. Nggak bakal ditanya. Tapi Allah bakal bertanya, kenapa kamu mengkonsumsi yang merusak jantung, merusak pencernaan kamu? Itu pilihan kita. Tapi sayangnya karena nggak paham Al-Quran, menghubungkan amal kita dengan takdir Allah. Si fulan mencuri, takdir. Fulan berzina, takdir. Masa mungkin Allah mentakdirkan orang berbuat yang keji? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Jelas ya? Jadi sebetulnya memahami Al-Quran, tidak usah bilang gampang. Kalau mau lebih susah orang belajar matematik, coba kalau 1/2 kali 1/6 kali 1/3, sama kita baca Al-Quran, lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Pernah ada teman kita di Mesir, sudah tingkat akhir, tingkat 4. Di sana nggak ada semester dulu. Tingkat 1, 2, 3, 4. Semua mata pelajaran lurus kecuali mata pelajaran faraid, pembahagian warisan. Sebetulnya pembahagian satu-satu kita tahu, 1/6 untuk ibu kalau nggak ada anak, kalau ada anak 1/3 untuk ibu kalau ada anak, ada saudara ibu bahagian dikurangi, bapak sekian, istri tahu. Tapi untuk membaginya, waktu ditanya nggak mampu. Kenapa ente? Dia orang Suriah. Kenapa? Dia bilang zaibah. Dia bilang 1/2 bisa jadi 1/4, bisa jadi 1/2, bisa jadi 2/4, bisa jadi 4/8. Bagaimana caranya? Kemudian waktu pembagian 1/6 ketemu 1/6 ketemu dengan 1/4 ketemu dengan 1/2, disuruh bagi. Itu yang dia bingung. Bagian masing-masing dia tahu. Tapi suruh mulai membagi dia nggak bisa. Bayangin, umurnya sudah 26 tahun di tingkat akhir. Dan ternyata kita jumpai banyak saudara kita bahkan tamat SMP, SMA, ternyata waktu ditanya masalah ini lupa. Dulu rupanya belajarnya nyontek rupanya ibu sekalian. Jadi kita lihat Quran itu mudah sekali untuk difahami. Cuma pemahamannya tergantung tingkat pengetahuannya. Yang bawa segayung dapat segayung, seember dapat seember, ya. Yang bawa tangki dapat 1 tangki. Yang heran umat Islam merasa puas dengan fikih ulama yang tidak memiliki dasar dalil yang disebutkan daripada kembali kepada Al-Quran. Mesti kan ada hukum, ada nas Qur'annya, atau dikaitkan dengan ayat-ayat atau sunnah Nabi, biar kita semakin hari semakin cerdas. Nanti insya Allah setelah Lebaran kita akan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita akan mengkaji ayat-ayat hukum dari Al-Quran. Jadi dari mulai kita baca Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai akhir kita kumpulkan ayat-ayat hukum supaya kita memahami ternyata aturan dan hukum dalam Quran begitu indah dan mudah dipelajari, nggak membingungkan. Ada lagi yang bertanya? Fokus jadi ibu-ibu, ibu-ibu perempuan biar adil. Silakan, silakan. Baik, ada satu jamaah kita setiap hari baca 10 juz.
Kebetulan apalagi pada masa Covid dia kumpul tetangga-tetangga rumahnya baca Quran, tadarus sama-sama. Tapi di samping 10 juz yang dia baca, ada juga beberapa lembar dibaca terjemahannya sambil dijelaskan. Nah, dia baca 10 juz per hari, mau nggak mau kan cepet-cepet. Saya bilang baca dengan tartil, karena tahu nggak ibu-ibu sekalian, Bapak, orang kalau baca Al-Quran, irama Al-Quran, ketukan-ketukan panjang pendeknya ini betul-betul membuat sel-sel tubuh kita, sel-sel jantung kita betul-betul merasakan ketenangan yang luar biasa. Jadi bagi dua, ada satu bagian kita baca dengan irama yang baik. Kalau masih belum bisa, dengarkan murattal sambil kita ikuti bacaannya selama 1 juz, tapi dibagi per hari. Umpamanya subuh 1/4 juz, nanti dhuhur 1/4 juz, asar 1/4, kemudian maghrib juga, begitu juga isya. Di samping ada yang kita baca sama-sama, ya. Kalau bisa ada yang baca, yang lain mendengarkan. Saya punya anak perempuan, kalau saya ajak baca Quran tanpa terjemahan dia nggak mau, langsung dia pergi. Berat luar biasa, maunya diterjemahkan. Maksudnya paling nggak dia ingin paham kan. Memang itu hak setiap orang untuk bisa paham Al-Quran. Jadi kita bacakan terjemahan juga, kita baca juga dengan tartil, dua-duanya membawa manfaat yang besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Saya kalau dengarkan orang baca Al-Quran dengan tartil, nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat daripada saya baca sendiri. Jadi kita baca dengan tartil, ketukan-ketukan iramanya yang diajarkan Allah, faida khalaqnahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan, ikuti cara membacanya. Itu betul-betul mengandung syifa rahmat yang luar biasa. Keresahan, kegelisahan, kegundahan, bahkan kesulitan urusan dimudahkan Allah. Nah, yang kita pahami dari terjemahan, kita berusaha mengamalkan. Tapi kalau orang nggak baca Al-Quran, orang nggak tahu bahwa Al-Quran itu begitu mudah untuk difahami. Dia bilang, kita harus kembali kepada ulama kita. Apa yang disebutkan ulama cukup buat kita, nggak perlu baca langsung. Jadi mereka cuma membaca, ya, tapi tanpa difahami sama sekali. Mirip dengan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tadi sejenis yang 3. Follow. Baik, ada seorang syekh di Mesir. Ketika ditanya mengenai bagaimana kita menemukan solusi untuk problema ekonomi umat, si syekh ini rupanya terpengaruh oleh riwayat dan sejarah yang tidak difahami secara benar. Memahami sejarah penting. Seperti yang tadi antum katakan, terkadang memahami ayat perang dalam konteks perang difahami untuk masa damai. Dia bilang, gampang, perang, serang negara-negara yang kafir. Kita bisa rampas apa? Harta mereka, kita nikahi wanita-wanita mereka. Di dalam benaknya ini ternyata bukan perjuangan di jalan Allah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, tapi dalam benaknya orang Islam itu dibolehkan membunuh, merampas. Itu merupakan tujuan dari peperangan, liyu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Para nabi kan berdakwah, baru dia mengangkat senjata ketika musuh memerangi kaum muslimin atau membawa ancaman bagi umat Islam. Kalau mereka nggak berbuat zalim, nggak boleh. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jadi kalau kita lihat pemahaman bahwasannya apa? Umat Islam itu dibolehkan menumpahkan darah, membunuh orang-orang kafir, merampas harta mereka sampai ketika mereka datang ke negara seperti negara-negara Eropa di London, ya, Prancis, bahkan datang ke Yugoslavia. Ini orang-orang Islam yang sholat rapi, beribadah, berjenggot, mereka mengambil barang-barang dari supermarket dengan alasan bahwa ini hartanya orang kafir, halal untuk mereka. Bayangkan, padahal Quran mengecam
Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi illa ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sebahagian ahli kitab, orang Yahudi banyak begitu. Kalau kamu berikan amanat satu pikul, katakan kekayaan, jumlah besar kekayaan, dia bakal kembalikan pada kamu dengan jujur. Tapi ada sebahagian ahli kitab, kamu amanatkan 1 dinar, dia nggak bakal balikan kecuali kalau kita mondar-mandir bolak-balik menagih. Alasan mereka, kita nggak berdosa kalau membohongi atau mengambil hak-haknya orang-orang yang buta huruf, orang Arab. Mereka berbicara dusta padahal mereka tahu bala man ittaqa wa aufa, bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Barang siapa yang menepati janjinya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Ini surah Al-Imran ya. Artinya enggak dibolehkan. Kalau gitu apa bedanya kita orang Islam semua orang kafir? Kalau perangai kita sama-sama buruknya dengan mereka. Yang lebih memalukan kalau mereka jujur, kita khianat. Betul enggak? Jadi kalau orang melihat orang Islamnya khianat, orang di luar Islam jujur, itu betul-betul pukulan yang besar buat kita semua. Ayatnya 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau antum baca ayat berikutnya juga masih sama tuh. Jadi kalau kita perhatikan, sama-sama orang Islam tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai, memuliakan orang yang berbuat kebaikan walaupun dari orang kafir. Allah membenci perbuatan-perbuatan khianat, perbuatan yang tidak benar walaupun datang dari seorang muslim. Satu hari ketika Nabi berkumpul bersama tawanan perang. Tawanan di Islam nggak dianiaya, nggak dicaci, nggak dimaki, nggak diikat dengan keras-keras. Sampai Abdurrahman bin Muljam yang menusuk Imam Ali, ketika diikat, Imam Ali bilang, jangan kalian ikat dengan kencang. Kalau saya hidup saya akan mengadili dia, kalau saya mati jangan kalian aniaya dia. Bayangkan terhadap pembunuhnya. Ini yang membuat Roger Garudi ya, merasa yakin terhadap Islam ketika dia menyaksikan kisah Imam Ali ini. Jadi kita lihat ya, dari satu peristiwa seorang muslim menuduh orang Yahudi mencuri, padahal dia tidak mencuri, yang mencuri malah dia. Ketika bukti-bukti menunjukkan ya, bahwasanya barang ada pada orang Yahudi, kesaksian keluarganya berpihak pada Yahudi, waktu hukum akan dijalankan, Rasulullah menghukum sesuai dengan apa yang lahir. Turun Al-Quran yang membongkar kebohongan muslim tersebut, membersihkan Yahudi dari tuduhan. Akhirnya si muslim Ansar ini lari ke Mekah bergabung dengan orang musyrik. Jadi walaupun Yahudi non-muslim ya, katakan dia tidak tunduk pada Allah, tapi dia benar, wajib untuk kita benarkan. Saudara kita yang muslim salah, wajib kita salahkan. Baru orang bisa melihat keindahan Islam. Betul tidak? Oleh karena itu banyak orang pulang dari Amerika, dari Eropa, mereka memuji-muji perlakuan orang-orang di Amerika, di Eropa terhadap apa?
terhadap mereka. Walaupun mereka tidak melihat sisi kegelapan mereka, tapi paling tidak tertarik dengan akhlak yang baik. Saya punya keluarga, beli tas ya, yang cukup mahal di satu negara bahagian. Waktu dia pindah ke negara bahagian yang lain, ternyata sudah diskon sampai 50%. Akhirnya dia bertanya, ini diskon mulai kapan? Dia bilang sudah hampir 2 minggu. Dia bilang, saya seminggu yang lalu beli tas ini tanpa diskon. Di mana? Di negara bagian sana. Tunggu, langsung dia telepon ke sana. Ternyata di sana belum sampai beritanya. Langsung pihak direktur toko tersebut kembalikan 50%. Kepada apa? Pihak pembeli. Bahkan kalau dia beli baju, pakaian, 1-2 hari masih belum dicabut mereknya, dia bisa balikan lagi. Kalau dia merasa nggak puas. Kalau di sini barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Saya beli termos dari satu tempat, dalamnya pecah. Begitu saya bawa pulang ke rumah pecah, saya balik lagi, mereka nggak mau terima. Ini yang menyebabkan akhirnya kepercayaan orang hilang. Kalau ada kesempatan bisa makan orang, kenapa kita nggak makan? Kalau mereka tidak, melalui pelayanan yang baik, mereka membuat orang tertarik untuk datang pada mereka. Karena begitu orang disakitin, orang bakal mengelak. Nah, kembali kepada ghanimah. Ghanimah ini dalam bahasa Arab, kata al-ghunmu, sebelum ada peperangan, itu sudah dikenal dalam bahasa Arab. Itu keuntungan yang biasanya, keuntungan ini merupakan keuntungan ya, yang peruntungan yang didapatkan oleh seseorang, biasanya tanpa usaha yang berat. Ada pepatah Arab namanya al-ghunmu bil ghurmi. Ada keuntungan, ada manfaat kita dapatkan, tapi ada juga kewajiban. Al-ghunmu bil ghurmi. Nah, sekarang kita mau fahami bahwasannya yang wajib untuk dikeluarkan 1/5 itu bukan hanya rampasan perang. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, kalau seorang kerja di kantor, perusahaan swasta atau pemerintah, dia dapat gaji setiap bulan di luar komisi, katakan umpamanya 100 juta atau 50 juta. Satu lagi berperang dengan kendaraannya, dengan baju besinya, berhadapan dengan musuh untuk membela keluarga mereka, umat mereka, juga negara mereka. Dari hasil peperangan ya, mereka mendapatkan rampasan perang. Kemudian sebelum rampasan perang tersebut dibagi, dikeluarkan 1/5. Wa alamu annama ghanimtum min syai', apa yang kalian dapatkan keuntungan dari peperangan, fa anna lillahi khumusahu, 1/5 dari 20% untuk Allah. Walil rasul, untuk rasul. Walidil qurba, untuk kaum kerabat. Itu kerabat Rasulullah, karena Rasulullah kerabatnya nggak boleh terima dari zakat. Ya. Kemudian apa? Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Dana khumus ini dipegang oleh imam atau oleh wakil-wakil imam untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk mendekatkan orang-orang yang mau didekatkan ke dalam Islam, membantu juga orang-orang yang berada dalam kondisi tertekan, atau untuk mendanai perjuangan, diambil dari khumus. Beda dengan masarif zakat. Beda dengan masarif zakat. Bisa jadi dana taktis buat pemimpin. Dipegang oleh pemimpin, menjadi dana taktis ya, untuk membantu orang-orang yang miskin, yatim, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Nah, kita bertanya, mana yang paling besar resikonya? Pegawai yang berangkat kerja, sore pulang dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, sama orang yang pergi perang, mana yang lebih besar resikonya? Yang pergi berperang mendapatkan keuntungan, diwajibkan mengeluarkan 1/5-nya. Nah, kira-kira pantas nggak kalau pegawai akhir bulan terima 50 juta, 25 juta, mau dikeluarkan 2,5% setelah digunakan untuk kebutuhan keluarga. 25 juta kebutuhan keluarga, 20 juta, keluar 2,5% dari 5 juta. Pantas nggak? Allah perintahkan kita untuk mengislamkan diri kita kepada Allah. Berarti bukan hanya 2,5%. Sampai Imam Ali mengatakan,
innallaha farada fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah wajibkan kewajiban pada harta si kaya yang memadai mencukupi kebutuhan fakir miskin mereka. Katakan ada komunitas yang kaya 30 orang, yang miskin 1000 orang. Allah wajibkan pada yang 30 orang ini, ya, kadar yang Allah wajibkan, kadar yang mencukupi apa? Orang-orang fakir mereka. Walan yaju'a fakirun walan ya'ra illa bima fa'ala aghniyahum. Dan orang fakir tidak lapar, tidak telanjang kecuali disebabkan karena pengabaian orang-orang kaya. Ini kewajiban namanya wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, karena khumus dibatasi hanya pada perang, ada kesan bahwasannya apa? Orang-orang yang menerima bantuan, ya, bahkan termasuk keluarga Rasul, termasuk Rasul, hidup dari perang. Hidup dari biaya keuntungan yang didapatkan dari perang. Ini nggak wajar. Perang hanya dilakukan pada saat memang kita diperintahkan perang untuk menghadapi serangan musuh dan gangguannya. Oleh karena itu, orang yang berniaga juga, ya, berniaga, katakan awal tahun dia buka usahanya dengan modal 100 juta. Ternyata begitu akhir tahun, ya, mereka mendapatkan 150 juta. 150 juta. Maka untuk mengeluarkan humus dipotong biaya kebutuhan dia. Kalau di tengah jalan dia sudah makan dari keuntungannya, ya, berarti apa? Sudah tercukupi kan? Nah, untuk berikutnya disiapkan kebutuhan dia, selebihnya dipotong 20%. Selebihnya, jadi bukan diambil dari modal, humus itu diambil dari keuntungan. Karena kata ghanimah tadi, apa yang kamu dapatkan dari keuntungan apa saja, potong 1/5-nya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kaum kerabatnya, untuk anak yatimnya, untuk orang miskinnya, begitu pula untuk ibnu sabil. Nah, kenapa kita nggak mengeluarkan hal ini? Karena kita lebih mencintai harta dibandingkan dengan apa? Dengan Allah. Lebih cinta kepada harta daripada kaum muslimin. Tahu nggak para jamaah sekalian, orang di Australia itu dikenakan pajak yang cukup tinggi. Tetapi layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan pajak yang dikeluarkan. Orang di Australia, bayangkan mau berobat, mau operasi, dia nggak berpikir soal uang lagi. Dia sudah membayar pajak, baik dia warga negara maupun permanen residen, semua biaya ditanggung oleh negara. Yang unik, saya punya keluarga lama tinggal di Australia. Begitu dia tua, pensiun, dia sakit, ya, tulang belakangnya dan lain sebagainya. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa tulang belakangnya apa semua. Si dokter tanya, kasur yang kamu pakai, kasur yang sesuai nggak dengan penyakit semacam ini? Dia bilang tidak. Langsung dokter hubungi lembaga sosialnya, suruh datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia lihat kasurnya, langsung diganti. Kemudian butuh kursi roda untuk jalan, ya, di jalan yang landai diperbaiki jalannya supaya bisa naik ke atas. Kemudian ditanya siapa yang merawat? Istrinya yang sudah usianya 80 tahun ke atas. Istrinya diberikan gaji tiap bulan karena merawat pria. Ini orang Indonesia nih, permanen residen, bukan warga negara. Setiap minggu 2 suster datang bawa mobil jemput ini orang ke rumah sakit. Sepeser pun dia tidak bayar. Kenapa orang di luar Islam kok masuk dalam kategori tadi itu, ya, yang seharusnya ada pada kita, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau kita bersama-sama menanggulangi kemiskinan, nggak berat. Tapi kalau sebahagian keluar zakatnya, sebahagian tidak, atau orang bayar pajak besar, nggak tahu kemana perginya pajak, ya, patungan rakyat untuk membiayai para pejabat. Jadi nggak heran, kita kesian juga, orang udah bayar pajak tinggi, disuruh mengeluarkan zakat lagi. Oleh karena itu seharusnya, ya, orang Islam tidak bayar pajak, tapi bayar zakat, tapi angkanya bukan 2,5%,
Kalau orang Islam diambil 20% dari keuntungan usahanya dan dikatakan bahwa ini zakat ibadah sama Allah, sama diambil 20% nggak ada hubungan sama ibadah, mau mana? Tahu nggak Bapak Ibu, dokter di rumah sakit kalau pendapatan dia 100 juta, berapa yang dipotong buat pajak? Berapa kira-kira? Dia cuma terima paling sekitar 65 juta, 70 juta, dipotong langsung. Bayangkan coba, berat nggak? Kalau dia sudah terima 100 juta, disuruh keluarkan 30 juta, beratnya minta ampun. Tapi dipotong di jalan, dia nggak sempat terima, nggak begitu berat. Begitu juga kalau zakat, ya, langsung dipotong. Ada aturan, ada undang-undang. Kemudian zakat ini betul-betul disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dengan baik. Ini saya semua persoalan mudah diselesaikan. Tapi sayang, ya, kita ini berhadapan dengan dua aturan. Satu, ya, aturan-aturan, ya, yang bukan datang dari Allah. Kalau kita mengamalkannya bukan lagi ibadah. Gak ada orang bilang bayar pajak ibadah, gak ada. Tapi kalau zakat 20-30 masuk dalam kategori ibadah. Lama-kelamaan jiwanya terbiasa berinfak. Betul nggak Ibu sekalian? Kenapa zakat bisa, kenapa pajak bisa progresif dari 5, 10, 15, 20 ya sampai 35%, sampai bisa 40? Kenapa zakat nggak progresif? Konglomerat fitrahnya 3,5 liter. Orang miskin juga yang seharusnya nerima dikeluarkan 3,5 liter. Adil nggak? Seharusnya yang kaya membantu yang miskin, bukan dua-duanya berinfak. Kemana perginya? Betul nggak? Jadi betul-betul pemahaman zakat di negeri kita ini ketinggalan yang luar biasa. Nah, pada zaman Nabi kita Muhammad SAW dulu, ya, orang-orang Yaman ketika diajak masuk ke dalam Islam tanpa perang, bahkan Imam Ali datang ke sana, mereka menyatakan diri mereka Islam. Ada juga yang belum Islam. Yang belum Islam dikenakan kewajiban untuk membayar apa? Pajak lah, mirip dengan pajak, namanya jizyah. Mereka bilang, kami nggak mau bayar jizyah, kami mau bayar zakat. Kami tidak mau bayar jizyah, jadi untuk kami jangan dibilang jizyah, zakat. Mereka siap untuk mengeluarkan sama dengan yang dikeluarkan oleh Islam, tapi jangan pakai nama jizyah, karena kalau nama jizyah untuk yang ditaklukkan. Kalau zakat kesannya penuh kesadaran, kecintaan. Akhirnya lama-lama mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kata zakat ini, kalau ibu mau tahu, itu bukan berarti berinfak. Sedekah juga bukan berinfak artinya. Zakat itu mensucikan dan menyuburkan. Kalau sedekah membuktikan iman kita. Yang namanya membelanjakan itu infak. Nah, zakat menamakan infak dengan buahnya, itu mensucikan dan menyuburkan. Sedangkan sedekah menamakan infak dengan apa? Dengan makna pembuktian iman, burhanun ala imani. Jadi sebetulnya kata infak itu yang artinya membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nah, zakat masuk di dalamnya, sedekah juga masuk di dalamnya. Cuma kata sedekah dan zakat itu sendiri tidak menunjukkan arti infak. Kenapa Allah berikan nama zakat dan sedekah? Untuk merangsang kita agar kita dalam berinfak ini merasakan bahwa ini merupakan hal yang kembali manfaatnya untuk kita. Juga pembuktian dari iman kita. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, ya, kalau kita renungkan bersama-sama tadi berkaitan dengan ghanimah, itu bukan hanya untuk rampasan perang, tapi mencakup semua keuntungan yang kita dapatkan, ya, dikeluarkan setelah dipotong kebutuhan kita, termasuk diantaranya warisan pun, warisan, ya. Begitu orang dapat warisan, ini kan keuntungan di luar dugaan dia. Begitu juga burung walet, sarang burung walet itu dikeluarkan, setelah dikeluarkan biayanya, ya, dikeluarkan 20%. Berat nggak? Berat nggak kalau seandainya orang dapat katakan 600 juta selama 60 hari, keluar 20%, berat nggak? Berat nggak? Bagaimana kalau itu burung Allah pindahkan ke tempat lain?
Itu burung bersarang, Allah yang kehendaki. Kau pindah ke tempat lain, dia bilang, ya Allah, saya keluarkan 60% dah. Masih gak disambut, ya Allah 90% saya keluarkan, balikan burungnya kami. Betul enggak? Dia merasa berat, kikir, ya, karena ditangani. Coba kalau itu semuanya pergi, timbul penyesalan di hatinya. Oleh karena itu, ya, ini sebagai penutup ya, saya nggak baca Al-Quran, tapi paling tidak untuk mau, karena sudah pada ngantuk semua kan. Orang kalau lapar ngantuk. Saya kalau bangun malam, saya usahakan makan dulu, makan kopi baru. Kalau enggak, sholat terganggu sama sekali. Sebagai penutup, di daerah Indramayu, jamaah kita ya, biasa mengumpulkan sarang-sarang burung walet dari para peternak walet. Ketika dia nunggu antrian, satu orang tampil di depan, ditanya, namanya siapa kamu? Nama saya Hindun. Oh ya Hindun ya, coba ibu misalnya nanti saya panggil ya. Begitu nama Hindun, dia punya hati gak cocok, karena Hindun ini yang membelah daerah Sayyidina Hamzah kan. Dia sudah mundur dulu. Ketika dia sedang beli satu persatu dari orang lain, orang tanya sama Hindun, Ibu Hindun, berapa keluar zakatnya? Dia bilang, saya keluarkan 20%. Namanya Hindun nih, saya keluarkan 20%. Ini yang beli ini dengar itu, dipanggil, Ibu, berapa ibu keluarkan zakat ibu? 20%. Kembali duluan. Langsung dipanggil lebih dulu. Artinya dia terkejut luar biasa. Bagaimana ini perempuan, bukan 2,5%, dia keluarkan 20%. Jadi antum lihat, orang jangan dilihat dari sampulnya, lihat karakternya. Walaupun dia non muslim, kita bisa lihat karakter yang baik, tinggal diarahkan kepada kebaikan. Orang-orang Islam juga yang namanya indah, megah, bahkan pakai jubah belum tentu baik. Tapi karakternya, akhlaknya, pekertinya yang membuat dia dinilai menjadi baik dan mulia. Itu yang Allah inginkan dari kita semuanya. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah dan akhwat, kita harapkan keberkahan dari majelis kita ini, supaya Allah betul-betul membimbing kita untuk belajar agar diamalkan dengan ketulusan, bukan hanya wacana, tapi Allah berikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengingat-Mu merupakan kemuliaan bagi kami ya Allah. Bersyukur kepada-Mu merupakan pintu kesuksesan kami. Sedangkan mentaati-Mu ya Allah merupakan jalan keselamatan kami. Sibukkan hati kami untuk selalu mengingat-Mu, menyebut nama-Mu, berpegang dan bersandar kepada-Mu ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dan tundukkan anggota badan kami dan hati kami untuk taat tunduk kepada-Mu ya Allah. Apabila Kau anugerahkan bagi kami waktu senggang dan kosong, jadikanlah waktu senggang ya Allah yang jauh dari kemaksiatan, keingkaran, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hingga malaikat-malaikatmu yang Kau tugaskan untuk mencatat keburukan amal kami kembali dengan lembaran kosong tanpa terisi oleh kemaksiatan kepadamu. Dan malaikat-malaikat yang Kau tugaskan untuk mencatat kebaikan kami kembali dengan penuh sukaria gembira, karena lembaran-lembaran kami yang penuh dengan amalan-amalan saleh yang Kau ridhai. Apabila tiba saat panggilan-Mu ya Allah, dan telah berakhir masa-masa usia kami, dan kami diharuskan menyambut panggilan-Mu yang tak dapat kami elakkan, jadikanlah ya Allah akhir dari lembaran hidup kami ini ya Allah, yang berisikan taubat yang betul-betul tulus kepadamu, yang menghapuskan segala dosa. Dan janganlah Engkau singkap ya Allah keburukan kami di hari kemudian nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan orang yang berjasa dalam mendidik kami, membesarkan kami. Begitu pula seluruh kaum mukminin dan mukminat. Dan jangan Kau biarkan di hati kami terdapat kebencian sedikit pun terhadap hamba-hamba-Mu yang beriman. Jadikan kami orang yang selalu mengajak kepada yang baik dan ma'ruf,
mencegah dari yang mungkar dengan penuh hikmah, nasihat yang baik, dan mengharapkan ridha-Mu semata. Dan terimalah ya Allah amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami di waktu malam, dan bantulah kami untuk dapat membaca ayat-ayat suci kitab-Mu, meresapinya, dan bantulah kami untuk mengamalkan isinya dan menyampaikan ya Allah amanat-amanat yang Kau amanatkan pada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tak ada daya dan kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu melainkan dengan bantuan-Mu, dan tak ada daya kekuatan untuk menjauh dari kemaksiatan pada-Mu melainkan dengan dukungan dan bantuan. Kepadamu ya Allah kami kembali, kepadamu kami berserah diri, dan tutuplah ya Allah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.